berusaha dalam mencari ma'asyi atau ma'isyah niku angsal rezeki ingkang kathah, diparingi rezeki ingkang berkah, sehingga pengajian menika saged dipun laksanakaken kanthi semangat guyub rukun, meskipun kadang diserang atau ada hujan. Hadirin rahimakumullah, wonten pengajian ten Sidodadi kemarin kedung Buni pas udan ngoten niki, yang biasanya peserta pengajian itu mengelilingi sandaran-sandaran tembok, bangunan dinding, itu hanya beberapa orang saja. Ya memang hujan, maka saya sampaikan sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi arsala riyaha busyra wa huwallazi arsala riyaha busyram baina yaday rahmatih wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ayat ingkang kaping 28 surat Al-Furqan. Wa huwallazi arsala riyaha busyram baina yaday rahmatih. Allah lah yang mengirimkan, mengutus angin. Busyram baina yadaihi, sebagai kabar gembira. Kabar gembira dari kekuasaannya. Kabar gembira dari rahmat yang datang dari kekuasaannya. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami menurunkan hujan dari langit dengan air hujan yang suci. Melihat ini berarti bahwa kalau ada angin, angin itu adalah angin yang membawa rahmat, yaitu angin awan yang akan turun hujan, itu berarti rahmat. Rahmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekuasaannya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat angin. Coba, siapa yang bisa membuat angin? Kono Cina bisa membuat telur, walaupun telur itu sampai sekarang belum bisa netes. Bahkan kadang dengan membuat inseminasi buatan bisa membuat manusia, bisa melalui cloning
Sehingga banyak orang yang mengatakan bumi langit itu ciptaan Allah. Selain itu gaweane Cina. Cina apa sing ora digawe? Jangan-jangan sing iki gaweane Cina. Sapa kae? Isa mana Isa? Jangan-jangan sing nempel ki gaweane Cina sa. Tapi coba Cina itu untuk membuat angin bisa ndak? Ya anginnya angin kipas angin. Iya. Tapi dari bahan apa manusia membuat angin dan kemudian angin dihembuskan ke suatu tempat? Belum ada informasinya. Ini Allah Maha Kuasa Rahmat. Kalau sudah ada angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami menurunkan hujan dari langit dengan hujan dengan air yang suci. Jadi ayat ini bisa mengandung beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengirim angin, bukan udara, angin. Contoh yang kemarin saya ngaji subuh itu, Amerika Serikat itu kan bisa terbakar karena bersamaan api itu titiknya dari mana, kemudian dibawa oleh angin yang kecepatannya 84 km per jam. Itu angin apa namanya? Manusia hanya menamakan angin itu adalah angin Santa Ana. Siapa yang bisa mengirimkan air itu? Siapa yang bisa mengirimkan angin? Tidak ada lain, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, angin itu sebagai busra. Sebagai apa? Busra. Busra itu kabar gembira. Jadi jangan kemudian kalau ada angin itu, awas, ada angin, berbahaya. Kalau dampak ada, maka manusia harus hati-hati. Tapi coba kalau tidak ada angin, sungguh sangat berbahaya bagi manusia. Dan angin itu ternyata sebagai rahmat, yaitu busram baina yadai rahmatan, sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang kepada umat, kepada makhluk Allah. Kalau tidak ada angin, manusia mau apa? Iki angin nyong takon. Angin itu dibuat dari apa? Manusia dibuat dari tanah. Jin dibuat dari percikan api. Setan dibuat dari api. Angin dibuat dari apa? Allah lah yang maha pinter, Allah lah yang maha ngerti, Allah lah yang maha kuasa. Dari apa tidak diinformasikan. Angin itu dibuat dari apa? Udara itu dibuat dari apa? Api itu dibuat dari apa? Allah maha kuasa. Dan ini rahmat. 1 menit saja Allah mengatakan seperti ini, hai angin berhentilah, maka wong sedunia mati kabeh. 1 menit manusia akan berhenti, semua yang ada di bumi ini yang bernafas akan berhenti. Maka angin adalah rahmat. Adapun ada orang yang kemudian kena badai angin,
ada yang kena tertimpa pohon karena angin, itu efek atau dampak. Tetapi kalau kemudian dibandingkan dengan kemanfaatannya, sungguh angin itu manfaatnya luar biasa. Kalau kemudian ada orang yang hidup kemudian mengalami sakit, butuh angin, regane larang, harganya mahal. Satu tabung oksigen 1.500.000. Dulu 1.250.000, sekarang 1.500.000, dan itu dipakai 1 hari 1 malam. Kalau ada orang yang butuh kemudian ini yang satu kita butuhkan ketika kita berbaring di balik-balik atau di bed atau amben, maka yang satu untuk dibawa gilir mudik ke toilet, maka butuh loro, siji gede, siji cilik. Piro kuwi? 1.750.000. Iki sehari. Kalau 1 bulan, coba sing ahli matematika ngitung. Kalau kemudian nanti ke 1 tahun, coba panjenengan hitung, apakah itu bukan rahmat? Rahmat. Tapi kenapa kadang-kadang panjenengan lali, disuruh untuk korban saja sayang, disuruh untuk korban sayang, padahal kalau itu anggap saja saya itu kena penyakit nafas, saya kemudian korban, ada iuran korban besok itu 2.200.000, Pak Sutiarso sing sering kergani ini. Maka itu sebetulnya murah sekali dibandingkan rahmat Allah yang diturunkan kepada panjenengan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan air dari langit yang air itu suci. Pertama, bahwa air yang datang dari langit, air hujan itu suci. Kami sudah menerangkan tentang bab air. Air itu ada 6, salah satunya adalah ada 7. Yang terakhir adalah salah satunya adalah air hujan. Itu suci. Kalau mau memasak pakai air hujan sudah ada belum? Kalau mencuci pakai air hujan boleh enggak? Boleh. Kalau mensuci beras nganggo air hujan boleh enggak? Boleh. Suci, enggak ada masalah. Ini yang terakhir adalah bahwa keadaan hujan ini jangan anggap sebagai halangan. Adanya hujan ini bukan menjadi halangan, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi rahmat ini? Ketika kita misalnya kena hujan kemudian jadi pilek, masuk angin, mumet dan lain sebagainya, ini kan efek. Tetapi kalau kemudian panjenengan tidak memperhatikan bagaimana rahmat itu, rahmat kok bisa menjadikan kita pilek, menjadikan kita mumet, apakah itu rahmat? Ini hanya satu implikasi atau dampak. Tetapi yang lebih besar adalah rahmat Allah itu terhadap air, memberikan rahmat kepada manusia. Dan kalau kemudian pengantike bisa menimbulkan longsor, itu kan apa? Karena adanya ulah manusia, adanya memang itu azab dari Allah, adanya itu adalah ujian. Air yang turun ini untuk apa? Linuhyiya bihi baldatan maita, untuk menghidupkan negara, desa, buku, kabupaten yang mati. Baldatan maita, mati itu kering.
kering kerontang, suket ora tukul, gedang-gedang podo mati, kemudian tanaman-tanaman tidak bisa hidup, itu namanya baldatam maita, negara yang mati, bumi yang kering, bumi yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terus kemudian untuk apa? Wanustiyahu, dan untuk memberikan minum. Minum kepada siapa? Minum kepada mimma khalaqnahu, yang kami yang kami ciptakan. Minum untuk sesuatu atau barang yang kami ciptakan. Apa itu bentuknya, rupanya? An'amau wa anasya katsira, binatang-binatang ternak kumen ngombe, wa anasya, dan manusia katsira yang banyak. Jadi kalau kita 1 tahun tidak hujan misalnya, Allah tidak memberikan hujan kepada suatu bumi, negara, maka akan terjadi bencana kekeringan. Maka muncul apa itu? Satu tembangan Uma Irama. Setahun tak turun hujan, bumi kering menangis retak, tiada seujung pun daun, tiada air walau setetes. Begitu nangis bumi. Jadi hujan ini sungguh rahmat. Nek sampean kok kemudian lari dari hujan, boleh dikatakan lari dari rahmat Gusti Allah. Tapi kalau mengantisipasi harus. Itulah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan ada orang muslim yang keluh kesah terhadap adanya hujan. Tapi syukuri karena itu rahmat. Adapun panjenengan kemudian harus menghindar, ini juga penting. Karena ini ilmu empiris, eksperimen, yang kalau ada kena hujan, ono sing pilek, ono sing watuk, ono sing mumet. Begitu juga alam, kalau ada hujan lebat, ada eksperimen. Kalau ada hujan mesti banjir, kalau ada hujan terjadi longsor. Ini yang harus diantisipasi oleh manusia. Tapi kemudian bahwa yang namanya manfaat air sungguh luar biasa. Iki Kaliwelo hancur, air tinggal mengerucut tengah. Yang terjadi bendungan-bendungan cilik kecil untuk mengalirkan air ke desa-desa, ke sawah-sawah entek. Kali-kali kecil, sungai-sungai, parit-parit itu kecil, tidak ada air. Apa yang terjadi? Beringin Agung dapat dampaknya, yaitu banyu ora iso ngandong nakali sawise kuwi sumure sat. Iki sungguh luar biasa. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kita tetap memanjatkan rahmat sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan menyampaikan tentang topik kita, yaitu yang terkait dengan fikih sunnah Sayyid Sabiq, dengan subjudul adalah waktu sholat subuh. Kalau kemarin kita menyampaikan yaitu tentang waktu sholat,
Nah, sekarang kita tentang waktu sholat subuh, karena nanti akan ada yang maha penting. Bagaimana kalau kemudian sholat subuh terlambat, atau mungkin sebaiknya sholat subuh itu apakah cepat apa lambat. Hadirin rahimakumullah, namun aku biasa memberikan peringatan kepada saya sendiri, menjaga diri, dan juga kepada para jamaah untuk mengawali pelajaran ini dengan membaca Sayyidul Istighfar. Mari bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fihi wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fihi wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fihi wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sampai kepada waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar, yaitu fajar sitik, sampai terbitnya matahari. Hal ini disampaikan terkait dengan fajar sotik. Jadi fajar itu ada dua. Fajar pertama adalah fajar kidhib. Kira-kira 10 menit sebelum fajar sitik muncul, itu baru fajar kidhib. Seolah-olah nampak padang, tapi sesungguhnya itu belum fajar, belum waktu subuh. Kemudian sekarang itu sudah menggunakan teknologi yang canggih, tanpa usah harus mengetahui mana kabar fajar kidhib. Ndak, udan ngene iki ngimplengi fajar kidhib berat. Udan ngoten iki mendung ngimplengi fajar sidik berat.
tapi hisab sudah ada. Kapan? Yang biasa itu adalah kalau yang umum itu adalah jam 4.21, tapi Muhammadiyah ditambahi 8 menit. Muhammadiyah ditambah 8 menit karena menurut hisab Muhammadiyah bahwa waktu subuh jam 4.21 menit dinyatakan masih pagi, terlalu pagi. Yang sudah sesuai dengan waktunya subuh kapan? Menurut Muhammadiyah hisabnya tambah 8 menit. Iki ngene tidak pernah itu ada. Nek tomim kuwi wis ora dadi tukang adzan, tomim ora gelem nambahi. Misale sing arep adzan slamet, ya wis ngomong jam 4.21 menit langsung adzan. Kudune tambah 8 menit. Apa sebab? Nek 4.21 sampean wis adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti sudah masuk waktu subuh. Maka kalau ada orang sholat qobliyah subhi belum sah, jenengan sing kesalahan, sing sembahyang tidak, karena sudah terdengar adzan. Maka takmir menuliskan waktu subuh tambah 8 menit. Kuwi nanggon masjid-masjid, musola-musola Muhammadiyah dan rumah-rumah warga tulis. Jadi kalau saya puasa itu kemudian begitu sana sudah Allah Akbar, saya masih menyelesaikan makan, kira-kira tinggal 5 menit aku berhenti. Karena masih waktu belum waktu subuh, masih sebelum subuh, itu masih bisa. Ini waktu sholat subuh. Anjuran menyegerakan. Jadi kalau panjenengan kok sudah mulai fajar sampai sekarang belum waktunya terbit matahari. Kelihatannya ini tadi yang berbunyi ini adalah waktu terbit matahari. Iki yang titik mau Pak Purkai. Terbit matahari itu sudah di setting. Jadi kalau waktu terbit matahari juga muni tit. Iqamah juga muni tit. Sing ora muni kuwi sing wong wadon, karena ora muni titit nek wadon. Ya. Sing kaya nyon muni tit. Krungu masalahnya. Jadi nanti Pak lah saya baru bangun. Pertama, kalau panjenengan baru bangun, tidur semalam baru bangun, tapi begitu bangun sudah terbit matahari, boleh ndak sholat subuh? Boleh. Karena apa? Karena orang yang tidur, orang anak yang gila dan anak kecil belum tidak dibebani taklif. Rufi al-qalamu an salasin. An-naimu hatta yastaiqidho, wasobiyu hatta yahtalima, wal jununu hatta yafiqo. Telu. Diangkat pena, maksudnya beban, kepada 3 hal. Artinya orang ini ketika masih kondisi 3 ini tidak dikenakan beban taklif namanya. Ora kon wajib poso, ora kon wajib apa kuwi salat, ora kon wajib apa saja karena masih diangkat. Pertama, an-naimu wong sing turu nganti ketangi baru nek wis tangi dapat.
Maka kok tamine wis bar subuh, wis terbit matahari langsung sholat. Langsung sholat. Lah kok terbit matahari apa sah? Kalau menurut standar umum tidak sah, tapi karena panjenengan standar khusus, yaitu karena baru bangun tidur, disitulah panjenengan berkewajiban melaksanakan sholat dan itu sah. Yang kedua, wasabiyu hatta yahtalima, bocah bayi utawa bocah sing durung umur itu tidak kena beban untuk melaksanakan sholat hatta yahtalima, kejaba nek wis balik. Kata ihtalima itu berarti mimpine indah iki bocah muda. Umur berapa? 15 tahun. Nek bocah wadon umur 9 tahun. Bocah wadon iki wis balik, tandane sudah ihtalima. Hatta yahtalima. Ihtalama yahtalimu. Hatta yahtalima, sehingga dia mimpi. Nek mimpi berarti beban sudah dijatuhkan, sudah diterapkan. Tandanya kalau tidak yahtalima bre, sudah bocah wadon M. Urung 9 tahun tapi M sudah balik. Urung M tapi 9 tahun balik. Urung 9 tahun tapi yahtalima balik. Niki ketentuane bocah bayi, bukan bayi sebetulnya. Asobiyu itu ya bocah lah. Bahasanya kanak-kanak. Kemudian wal jununu hatta yafiqa. Wong geblek sudah tidak punya akal, kemudian begitu panjenengan orang yang gila itu kok sadar pada saat fajar iki sudah terbit matahari langsung sholat subuh. Ya, itu kaitannya yang waktu sholat subuh. Anjuran menyegerakan sholat subuh, dianjurkan untuk melaksanakan sholat subuh yaitu di awal waktu. As-sholatu ala waqtiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Masih ada yang saya lupa, Pak, aku jane krungu adzan subuh, tapi aku ngomong hati saya mengkus dalemane, tapi kemudian kelayak priye. Ini dinyatakan salah. Lah priye Pak, apa ora salat? Tetap salat. Tetap salat. Salatnya bagaimana Pak orang yang salah seperti ini? Orang yang salah seperti ini ya panjenengan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, kalau ini salah diganti dengan sholat sunnahnya. Jadi ternyata sholat sunnah itu menjadi cover, menjadi pengganti sholat wajib yang kurang. Saya sudah pernah menyampaikan sholat yang setiap hari kita lakukan sholat sunnah yaitu 12 rakaat. Sebelum duhur 2 rakaat, sesudah sholat duhur 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, sesudah sholat maghrib 2 rakaat, sesudah sholat isya 2 rakaat, sebelum sholat subuh 2 rakaat. Itu
namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu termasuk sing muakkadah. Panjenengan jangan kemudian tidak muakkadah ora dilakoni, sing muakkadah pamaning ya muakkadah itu sing kuat yang Rasul tidak pernah meninggalkan. Itu berfungsi mengganti sholat wajib yang kurang. Ketika besok awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, salatnya. Apabila salatnya itu baik maka baiklah. Idza sholahat sholaha sairu amalihi wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Tapi kemudian malaikat berkata karo Allah Subhanahu wa taala, si fulan ini kurang Rasul. Kurang ya Allah. Coba cari apakah masih ada sholat-sholat sunnahnya. Kalau masih ada, itulah sebagai pengganti. As-sholatu ala waktiha. Diupayakan warga Muhammadiyah sholat tepat waktu. Syukur bagi sholat berjamaah di masjid iki. Karena apa? Kuwi nek wong sekeliling kene brono 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke depan 40 rumah, padha jamaah nang kene kabeh. Iki kayane ora muat. Mula umpamane kondongane akhire teng dadakake dikembangake nang kono utawa dhuwur, ora mel biyen ora mencegah. Wong isih cukup kok dikembangkan mendhuwur priye. Ya wis wong nyong kepingine sing ombo harus sing dhuwur wis ngalih kuwi. Gusti Allah ngabulake, mudah-mudahan terkabul. Hadirin rahimakumullah. Salat tepat waktu itu menjadi esensi bagi orang muslim, muslimat. Jangan dianggap enteng. Karena apa? Kalau kita menunda mungko baik, apakah waktu kita itu sampai nanti? Aku iki waktu subuh kan masih sampai fajar, masih terbit matahari. Apakah nanti panjenengan umurnya sampai terbit matahari? Maka begitu waktu sholatlah. Dianjurkan memang berjamaah. Lah hanya memang karena warga Muhammadiyah itu ono sing nang Kutosari berarti melengkapi musola dan masjid Kutosari, Wonosari ya begitu, Rogoselo ya begitu, Dororjo ya begitu. Tapi karena Dororjo itu belum punya tempat musola masjid Muhammadiyah sendiri, maka banyak yang berani. Itu ini rata-rata sebaris 2 baris. Sebaris 2 baris. Katakanlah tidak ada 40. Tidak ada kalau saya buatkan sego megono bungkusan subuh-subuh Jumat itu. Ini tidak ada 40. 35 enggak ada. Adanya kira-kira ya itu likur gitu. Itu abuh gon Kutosari. Kutosari, Wonosari, mudah-mudahan lebih ramai lagi dari Jenderal Sudirman. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat tepat waktu adalah melaksanakan sholat subuh pada saat malam masih gelap. Rasulullah itu melaksanakan sholat subuh itu keadaan masih gelap. Tegese nyungurung tanah. Ngambah kuwi tanah isih peteng. Artinya kalau tidak ada lampu itu memang peteng. Maka Rasulullah menganjurkan berdoa. Mau keluar dari rumah menuju ke masjid, doa. Allahumma ij'alni fi sam'i. Allahumma ij'al nura fi sam'i nura. Allahumma ij'al fi sam'i nura. Nek panjenengan karena ini pribadi
maka ndak bisa sam'ana. Allahumma ij'al fi sam'i nura siji, waj'al fi basari nura, waj'al fi qalbi nura, waj'al min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min yasari nura, wa min simali nura, waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah pendengarku, hatiku dapat cahaya, pendengaranku dapat cahaya, mataku dapat cahaya, kemudian depanku bercahaya, belakangku bercahaya, di atasku bercahaya, di bawahku bercahaya, kananku bercahaya, kiriku bercahaya. Ya Allah, jadikanlah aku besok mendapatkan cahaya. Ada 10. Pertama qalbi, yang kedua sam'i, yang ketiga basori, yang keempat fauqi dhuwur, yang kelima yang keempat amami, yang kelima khalfi, yang keenam fauqi, yang ketujuh tahti, yang kedelapan yasari, yang kesembilan simali, kemudian yang ke-10 Allahumma ij'ali nura. Ini nek mangkate hari masjid peteng, mangkate padang kuriye. Boleh ndak? Boleh. Itu doa ya. Makanya ini maksudnya adalah ini adalah tanda bahwa Rasul itu pernah melaksanakan ketika kondisi sudah masih gelap. Tapi pernah juga bahwa Rasul pernah melaksanakan sholat subuh ketika kondisi agak terang, yaitu agak pagi. Hadirin rahimakumullah, ini yang terkait dengan waktu sholat subuh. Saya akan menyampaikan satu topik lagi. Ini kelihatannya sebetulnya ya panjenengan ngaji urung kesel ya Pak Bu? Wis kesel apa durung? Dereng. Hukum ketika hanya sempat mendapatkan waktu 1 rakaat. Panjenengan sholat subuh hanya dapat 1 rakaat. Allahu Akbar Fatihah. Setelah Fatihah membaca suratan. Sawise kemudian suratan panjenengan ruku Allahu Akbar it fajar. Sholatis sah ora? Sah. Jadi nembe oleh 1 rakaat iku panjenengan wis ketibanan fajar. Ono wis muni titit menunjukkan lah nek urung muni titit ora ana kaya kuwi jaman biyen pri. Ya srengenge wis pentorong. Maka wis rukuk ngene kiye terus matahari terbit panjenengan dinyatakan sudah dinyatakan melaksanakan sholat subuh. Apa dalilnya? Man adraka sholatal fajri faqad adraka sholah. Siapa yang baru mendapatkan 1 rakaat sholat subuh, maka dia sudah dinyatakan sudah melaksanakan sholat. Jadi orang termasuk yang meninggalkan sholat. Dulu sudah saya sampaikan, begitu juga pada waktu asar. Man adraka sholatal asra faqad adraka sholah. Barang siapa yang sudah memperoleh 1 rakaat rukuk, ya hanya rukuk saja, begitu rukuk fajar sudah dinyatakan sholat.
Begitu rukuk matahari tenggelam, maka sudah dinyatakan sholat asar. Jadi tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat asar. Hanya ketentuannya adalah rukuk. Tapi begitu isi Fatihah tok fajar priye? Tidak terpakai. Lah priye mandek apa terus? Ya karepmu. ya. Ya, sebaiknya terus dilakukan, ya. Dilakukan. Kaya wong ini orang melaksanakan ibadah haji. Rukun yang terakhir adalah tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul. Tapi belum tawaf ifadah mati wis haji apa durung kuwi? Kalau yang kaitannya dengan ngendikane Rasul, al hajju arafah, haji kuwi adalah bagi orang yang telah melaksanakan wukuf di Arafah, maka itu sudah haji. Tapi kalau kita melihat fikihnya, orang itu belum sempurna karena rukun haji itu ada 6. 1 niat ihlal labbaika Allahumma hajjan dari miqat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga kemudian sa'i, yang kedua wukuf, kemudian setelah wukuf kemudian tawaf ifadah, tawaf, kemudian sa'i tahallul. Dia itu sudah wukuf, ya sudah lillahi ta'ala, sudah serahkan. Mati itu kan ketentuannya Gusti Allah. Nyong wis wukuf tinggal tawaf ifadah wafat, sudah masuk dalam kategori haji belum? Sudah. Lah kok mati apa wis sempurna? Wis pasrahke karo Gusti Allah. Apakah itu dibadal? Kalau menurut ketentuan pemerintah dibadal, ditawafkan. Padahal tawaf itu tidak boleh badal. Tawaf itu tidak boleh badal. Tapi juga apa ya tawaf tidak boleh badal? Wong haji yang lengkap saja dibadalkan boleh. Apabila yang membatalkan adalah ahli waris, kan begitu ya. Jadi fikih itu, kalau panjenengan mendengarkan fikih itu, kalau terjadi perbedaan jangan takut, jangan singgungmi Muhammadiyah begini aku cekelekin ini boleh, tapi jangan kemudian yang ada yang berbeda itu kemudian dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan pendapat kami, tidak boleh, karena fikih itu hasil pemahaman, ya, hasil pemahaman. Hadirin rahimakumullah, ini yang terkait dengan man adraka rakaata minas sholati faqad adraka sholat. Hadirin rahimakumullah, idza adraka ahadukum sajadatan minas sholatil asri qabla an taghruba syamsu falyutimma sholatahu. Begitu juga wa idza adraka sajadatan minas sholati subhi qabla an tatlu asy-syamsu falyutimma sholatahu. Kalau panjenengan sudah sholat subuh hanya dapat 1 rakaat, kemudian waktunya terbit, teruskan sampai rampung. Orang konvers baru 1 rakaat dinyatakan selesai karena waktunya sudah fajar, maka mandik tidak boleh, teruskan sampai salam. Begitu juga waktu asar. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Masih terus apa mandik? Sekali lagi ya,
Ini soalnya kok kelihatannya duduknya masih tenang itu. Soalnya kok arep bali kok udan, ora bali bokong wis kesel kayak gitu. Ada satu topik lagi, subtopik tertidur atau lupa mengerjakan sholat. Tidak masalah, sama. Tidak ada masalah, yaitu kita bangun langsung kita sholat. Karena tadi saya sebutkan ada 3, ada tidur, kemudian sampai bangun, kemudian anak kecil sampai balik, kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai berakal. Terkait dengan waktu sholat ini sudah selesai, tinggal waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Besok insya Allah kalau Allah masih memberikan umur panjang kita semua, diparingi sehat semua, kita akan mendapatkan jatah lagi, kita akan menyampaikan waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya silakan. Cukup? Kalau cukup, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.